Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Kamu percaya kalau kita semua selalu dalam lindungannya? Jangan lupa jaga kesehatan dan stay at home ya. Salam berkati. Shalom adik-adik, aduh gimana kabarnya? Sehat semua ya? Waduh, Amang udah kangen nih sama adik-adik di rumah. Kapan ya bisa kumpul lagi sama anak-anak sekolah minggu AKBP Keramat Jati? Semua pada kangen gak? Iya kan? Iya, kita sama-sama kangen nih. Pengen ketemu, berjumpa, bernyanyi bersama, memuji Tuhan di rumahnya, di gereja bersama teman-teman kita, bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang-abang guru sekolah minggunya. Ya, mudah-mudahan ya virus corona cepat berlalu dari dunia ini sehingga kita bisa berkumpul. Semua pada sehat? Sudah makan? Bagus. Anak-anak sekolah minggu AKBP Keramat Jati pasti luar biasa, tetap semangat, tetap sehat. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap nama Tuhan yang kita permuliakan. Untuk kita memasuki ibadah kita, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita bernyanyi dari lagu Terima Kasih Tuhan yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Kita bernyanyi yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Waduh, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Dan kita sudah menyanyikan ucapan terima kasih kita kepada Dia. Kita sudah diberikan kesehatan. Waduh, luar biasa. Walaupun belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, semua di rumah, bahkan bermain pun di rumah, tapi kita tetap mengucap terima kasih kepada Tuhan kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu turunnya Pentakosta ini. Untuk itu kita bernyanyi lagi yuk. Masih semangat kan? Iya, kita bernyanyi dari lagu Roh Kudus yang manis yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita yang cantik-cantik. Kita bernyanyi. Iya, Roh Kudus sangat manis. Dia menuntun, membimbing kita. Dan saat ini Roh Kudus, Roh Tuhan akan membimbing kita untuk mendengarkan firman atau khotbah yang boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat sukacita dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami anak-anak sekolah minggumu. Saat ini kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Engkau kuasai hati, pikiran, tangan, mulut, kaki, dan seluruh indera kami, agar kami boleh di dalam sukacita untuk menyambut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu minggu turunnya Roh Kudus atau peringatan Pentakosta pertama, tertulis dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Amang akan bacakan untuk adik-adik semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan akan kita dengarkan melalui cerita video yang akan kita lihat ini. Ayo semuanya duduk manis, perhatikan, dan nanti Amang tanya siapa yang boleh dapat hadiah dari Amang. Silakan. Tada! Roh Tuhan turun untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah
lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang Roh Tuhan datang untuk hidup dan menolong bersama-sama dengan mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Tanya mereka, "Apa artinya ini?" Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Iya, itulah tadi cerita tentang turunnya Roh Kudus. Adik-adik semua, seperti apa diceritakan tadi turunnya Roh Kudus itu? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan di WA ke Amang ya jawabannya. Yang dapat menjawab akan mendapatkan hadiah. Nomor WA Amang 0823 62115040. Siapa yang tercepat akan dapat hadiah dari Amang Pendeta Nabi Tupulu. Kiranya Roh Kudus yang telah turun itu memberkati dan memelihara hidup adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan dan mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu bahwa Engkau senantiasa ada untuk membimbing dan menyertai hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkanlah hati kami boleh menyambut kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami terpelihara dan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia, yang selalu mengikut kehendak-Mu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan biarkanlah mereka boleh bermain, belajar, bekerja di tengah-tengah rumah mereka pada masa bencana pandemi COVID-19 ini, supaya mereka tetap terjaga oleh lindungan kasih-Mu. Berkati juga orang tua, sanak saudara, serta orang-orang yang mereka cintai dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
dengarkanlah doa kami ini, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Aduh, sungguh luar biasa adik-adik, Roh Kudus telah hadir dan tercurah bagi kita. Nah, terus bagaimana? Kalau Roh Kudus sudah hadir dan berdiam dalam kita, apa yang akan kita perbuat? Apakah kita akan sama seperti yang dulu-dulu? Biar kita semakin mengerti kuasa Roh Kudus, mari kita puji Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah Ada, sembari kita mengumpulkan persembahan kita bersama-sama memuji Tuhan yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Salam bagi orang tuanya, tetap jaga kesehatan, nggak perlu ke Indomaret, tak perlu ke mall, tetap tinggal, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya adik-adik. Tetap jadi anak Tuhan yang manis ya. Dah. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya adik-adik. Dan tetap jadi anak Tuhan yang manis. Dah.